Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yang telah memberikan kita limpahkan nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidup, dan juga nikmat kita masih diberikan oleh Allah rizki yang baik tentunya. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak memberikan rizki kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak memberikan nikmat hidup kepada kita. Dan kemudian Allah juga telah memberikan kita juga kenikmatan. Juga kenikmatan ketika kita mendapatkan musibah. Itu merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, patutnya kita mengingat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya kitalah milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Ketika kita mungkin telah mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mempunyai lahan, mempunyai sawah, kemudian kita masuk kepada musim panen, musim tanam. Ketika setelah menanam padi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada kita berupa banjir. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita telah mendapatkan musibah dari Allah, alhamdulillah, setelah nanam padinya kebanjiran. Alhamdulillah, ya, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah surut, ingin rasanya ada harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian 2 hari setelah menanam, Allah memberikan musibah lagi berupa banjir. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Dan kemudian setelah ketiga kalinya menanam padi, tumbuh hingga keluar padi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah lagi kepada kita. Ambruk, ya. Ditebah angin, ambruk. Alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Ketika kita mendapatkan musibah, patutlah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, mungkin ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan apa-apa
yang telah kita usahakan. Kita telah menanam padi, atau belum mendapatkan hasil, insya Allah di hari yang lain Allah akan melimpahkan rezeki tersebut. Kedua kalinya selawat beriringan salam selalu kita curahkan kepada baginda kita, suri teladan, contoh untuk umat seluruh alam, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ketika kita ittiba Rasul, mengikuti jejak-jejak Rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasul, semoga kita kelak di akhirat mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimatullah, kita di sini adalah orang yang hijrah. Orang yang hijrah dinamakan muhajir. Secara bahasa, hijrah merupakan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Secara istilah, secara syariat, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis jelaskan, "Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan terdapat ridho dari Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena untuk dunia dan atau wanita yang ingin ia nikahinya, maka ia mendapatkan apa yang ia niatkannya. Innamal a'malu binniyat. Setelah kita berpindah hijrah, contoh kita dari rumah ke masjid, itu merupakan suatu hijrah. Hijrah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hijrah makani, yang kedua amali, dan yang ketiga amili. Hijrah yang pertama yaitu hijrah makani, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah dari suatu tempat yang buruk, berpindah ke suatu tempat yang baik. Kita dari rumah hijrah ke masjid. Masjid merupakan tempat yang baik atau yang buruk? Baik. Ya, masih baik. Kemudian pindah ke masjid, ke tempat yang paling baik. Itu yang pertama, yaitu hijrah makani. Yang kemudian yang kedua yaitu hijrah amali. Hijrah amali adalah hijrah, yaitu berpindah dari perbuatan kita dulu mungkin buruk, kemudian berpindah kepada perbuatan kita yang sekarang ini yang baik. Yang mungkin dulu kita belum menaati perintah Allah, belum melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian kita hijrah, berpindah. Setelah hijrah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, "Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah law amana ahlul kitab lakana khairul lakum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Kuntum khairu ummah, kata Allah. Jadi kamu itu adalah umat Islam, adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat adalah orang
yang mampu meninggalkan perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik, yang mampu meninggalkan amalan-amalan buruk kepada amalan-amalan yang baik. Mungkin di sekeliling kita dulunya orang tersebut itu pemabuk, peminum keras. Kita tidak tahu setelah dia hijrah, dia menjadi ustadz, menjadi penceramah. Mungkin dulunya dia penjudi, dia menjadi ahli Quran, ahli kitab. Kita tidak tahu. Maka Allah menyebutkan kuntum khairu ummah. Orang yang hijrah itu adalah sebaik-baik umat. Ia mampu meninggalkan perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Jamaah rahimahullah. Kemudian yang ketiga adalah hijrah amili. Hijrah amili adalah meninggalkan orang yang melakukan perbuatan buruk, berpindah dari sekumpulan orang-orang yang masih melakukan keburukan. Dalam artian kita meninggalkan sifat orang yang masih melakukan keburukan. Kita mungkin punya teman, dia masih melakukan kesyirikan, masih melakukan keburukan. Maka yang patut kita tinggalkan ketika kita sudah hijrah, berpindah, itu adalah sifatnya, bukan manusianya. Ketika kita mempunyai sahabat, mempunyai teman, toh kita menjauhi sifatnya dan jangan sampai kita menjauhi orangnya. Kita boleh meninggalkan sifat-sifat keburukan yang mungkin di lingkup kita masih ada yang melakukan keburukan. Kita meninggalkan sifatnya. Jangan sampai kita meninggalkan orang yang melakukan perbuatan buruk. Belum tentu. Siapa tahu Allah membalik hatinya, dia setelah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan apa-apa yang telah dia lakukan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala terus mengatakan, kalian adalah umat sebaik-baik umat. Umat yang mampu meninggalkan dari perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik, yang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka dari itu ketika kita sudah hijrah, patutlah kita selalu beristiqomah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena sudah dikatakan oleh Allah, kalian itu adalah orang-orang yang terbaik. Mungkin kita punya teman masih melakukan perbuatan tersebut. Kemudian ayat selanjutnya, ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mempunyai teman atau di lingkup kita masih ada kemungkaran, masih ada perbuatan buruk yang kita lihat, maka patutlah kita
untuk mengingatkan orang yang masih melakukan perbuatan buruk. Dalam hadis Rasulullah SAW, ketika sikap kita, ketika kita melihat orang yang melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, ada yang menyeleweng dari ajaran Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati abilisani, fa illam yastati biqalbihi, kadzalika adaful iman. Jika kalian menemukan, melihat, menjumpai seorang yang melakukan perbuatan mungkar, falyughayyir biyadihi, maka gantilah dengan tangannya. Ketika tidak bisa, dengan lisan, dinasihati, diingatkan. Ketika kita tidak bisa, biqalbihi, dengan hati. Dengan hati ini dalam artian kita mendoakan agar teman kita atau saudara kita atau sekeliling kita masih melakukan perbuatan buruk, dengan doa yang kita panjatkan, insya Allah bisa merubah keadaan. Allah membalik hatinya untuk kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah selemah-lemah iman. Hadirin jemaah rahimakumullah. Mumpung kita masih berada di bulan suci Ramadan, kita memasuki hari yang ke-8, ke-9. Memasuki hari yang ke-9. Mumpung kita masih diberikan kesempatan sekitar 21 hari lagi, itu masih panjang. Ketika kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummah, maka ketika kita sudah berada di posisi baik, selalu kita tingkatkan amalan-amalan ibadah kita, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Jemaah rahimakumullah. Maka dari itu khatib maupun penceramah-penceramah selalu mengingatkan, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Baik buruk seseorang ketika itu menjadi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala kala ia dalam keadaan akhir dari kehidupannya. Seperti hadis Rasulullah, barang siapa yang melakukan perbuatan ahlu surga hingga jarak antara dirinya dengan surga itu sehasta, kemudian di akhir-akhir hayatnya dia melakukan perbuatan ahlu neraka, maksiat dan lain sebagainya, maka ia masuklah ke dalam neraka. Dan barang siapa yang melakukan amalan ahlu neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka itu tinggal sehasta, dan kemudian di dalam akhir kehidupannya dia melakukan perbuatan atau amalan-amalan baik, maka masuklah ia ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala itu tidak selalu memandang orang itu baik. Kita selalu memandang, oh si fulan itu
dari kecil sampai tua dia melakukan perbuatan baik. Akan tetapi kita tidak tahu bahwasanya di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kemudian sebaliknya, ketika seorang dari kecil hingga tua, kemudian dia melaksanakan perbuatan maksiat, perbuatan buruk, belum tentu dia di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan baik, amalan-amalan soleh, maka ia masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahullah. Jadi mumpung kita masih berada di dalamnya bulan Maghfirah, bulan penuh ampunan, bulan suci, bulan penuh keberkahan, amalan-amalan kita ketika kita lakukan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada 3